Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang intangible asset. Slide selanjutnya. Nah, kelompok kami ini beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Sarana Syuamira dan teman saya itu Muhammad Reza Bustama. Nah, yang pertama itu ada learning object. Apa itu learning object-nya itu? Pertama, jelaskan ciri-ciri aset tidak berwujud, identifikasi biaya yang perlu dimasukkan dalam penilaian awal aset tidak berwujud. Menjelaskan tata cara amortisasi aset tidak berwujud. 4. Mendeskripsikan jenis-jenis aset tidak berwujud. Dan 5. Menjelaskan permasalahan konseptual terkait niat baik. 6. Menjelaskan prosedur akuntansi pencatatan goodwill. 7. Menjelaskan permasalahan akuntansi terkait penurunan nilai aset tidak berwujud. 8. Identifikasi permasalahan konseptual terkait biaya penelitian dan pengembangan. Yang ke-9, jelaskan akuntansi untuk penelitian dan pengembangan dan biaya serupa. Ke-10, menunjukkan penyajian aset tidak berwujud dan item terkait. Yang selanjutnya itu intangible asset issues, yaitu ada 3 karakteristik utama. Yang pertama itu identifiable. Yang kedua, lack physical existence. Yang ketiga, not monetary assets. Normally classified as non-current asset. Jadi ini tuh klasifikasinya ke non-current asset. Untuk yang selanjutnya itu intangible issue masih intangible asset issue. Itu ada valuation-nya itu barang tak berwujud yang dibeli dicatat berdasarkan biaya mencakup semua biaya yang diperlukan agar aset tidak berwujud siap digunakan sesuai tujuannya. Biaya umum meliputi Biaya umum meliputi harga pembelian, biaya hukum, biaya tak terduga lainnya. Selanjutnya itu intangible asset issues, valuation, benda tak berwujud yang dibuat secara internal. Perusahaan mengeluarkan seluruh biaya tahap penelitian dan beberapa biaya tahap pengembangan. Biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi setelah kriteria kelayakan ekonomi terpenuhi. IFRS mengidentifikasikan beberapa kriteria spesifik yang harus dipenuhi sebelum biaya pengembangan dikapitalisasi. Masih di intangible asset issues sebelumnya, benda tak berwujud yang dibuat secara internal, perusahaan mengeluarkan seluruh biaya tahap penelitian dan beberapa biaya tahap pengembangan. Biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi setelah kriteria kelayakan ekonomi terpenuhi. IFRS mengidentifikasikan beberapa kriteria spesifik yang harus dipenuhi sebelum biaya pengembangan dikapitalisasi. Nah, ini ada internally created intangibles. Yang pertama itu beginning of project, terus method phase, terus ada expenditure, selanjutnya ke development phase. Fase itu ready for sale or use. Expense, itu capitalis. Nah,
Intangible asset issues, amortization of intangible. Benda tak berwujud dengan kehidupan terbatas. Amortisasi dengan pembebanan sistematis ke beban selama masa manfaat, kredit akun aset atau akumulasi amortisasi. Umur manfaat harus mencerminkan periode di mana aset akan berkontribusi terhadap arus kas. Amortisasi harus sebesar biaya dikurangi nilai sisa. IFRS mengharuskan perusahaan untuk menilai sisa dan masa manfaat aset tidak berwujud setidaknya setiap tahun. Masih di amortization of intangibles. Benda tak berwujud yang hidupnya tidak terbatas. Tidak ada batasan waktu yang dapat diperkirakan kapan aset tersebut diharapkan menghasilkan suatu arus kas. Tidak ada amortisasi. Harus menguji penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur yang tidak terbatas setidaknya setiap tahunnya. Selanjutnya, ada masih di amortization of intangibles. Yang pertama itu ada type of intangibles-nya, itu terus ada manner acquired, itu ada purchase sama internally created, terus ada amortization sama impairment test. Nah, kalau type of intangibles-nya itu limited life intangible, purchase-nya itu capitalized, internally created expense, amortization itu over useful life. Kalau impairment test-nya itu compare recoverable amount to carrying value. Nah, jika type of intangible-nya indefinite life intangible, purchase-nya capitalized, ya. Terus internally created-nya expense, amortization-nya itu do not amortize, dan impairment test-nya itu compare recoverable amount to carrying value. Ini tuh ada kayak kecuali itu of their cost such as legal cost and development cost after meeting recognition criteria. Nah, untuk type of intangibles-nya ada 6 kategori utama. Yang pertama, terkait pemasaran, terus terkait pelanggan, terkait seni, terus juga ada terkait kontrak, ada terkait teknologi, dan niat baik. Dan goodwill, Masih di type of intangibles-nya itu marketing related intangible assets. Contohnya, suatu merek dagang atau nama dagang, kepala surat kabar, nama domain internet, dan penjagaan kompetisi. Di Amerika Serikat, mereka dagang atau nama dagang memiliki perlindungan hukum atau jangka perpanjangan waktu sekitar kurang lebih 10 tahun yang tak terbatas. Juga memanfaatkan biaya akuisisi dan tidak adanya amortisasi. Dan selanjutnya masih di type of intangibles, itu customer related intangible assets. Itu di contohnya itu daftar pelanggan, simpanan pesanan atau produksi, dan hubungan pelanggan kontraktual dan non-kontraktual, memanfaatkan biaya akuisisi dan juga diamortisasi ke beban selama masa manfaat. Ini contohnya itu ada ilustrasinya itu Green Market Inc. mengakuisisi daftar pelanggan surat kabar seharga 6 juta euro pada tanggal 1 Januari 2019. Green Market ini berharap mendapatkan manfaat dari suatu informasi tersebut secara merata
selama periode 3 tahun. Catatkanlah pembelian daftar pelanggan dan amortisasi daftar pelanggan pada setiap akhir tahun. Nah, di sini udah ada jawabannya langsung. Di Januari tanggal 1 itu customer list sebesar 6 juta di debit, cashnya sebesar 6 juta juga di kredit. Nah, untuk Desember tanggal 31 2010 sampai 2012, amortization expense-nya itu bakal ada di debit sebesar 2 juta rupiah, dan customer list-nya ada di kredit sebesar 2 juta rupiah. Nah, which type of intangibles are statistic-related intangible assets? Contohnya, ini ada drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, serta materi video dan audio visual. Nah, ini tuh hak ciptanya itu diberikan seumur hidup, penciptanya ditambah 70 tahun, dan memanfaatkan biaya perolehan dan pertahanan diamortisasi ke beban selama masa manfaat. Lanjut, ini masih di types of intangibles, contract-related intangibles. Contohnya ada perjanjian waralaba dan lisensi, izin konstruksi, aksia, dan kontrak layanan atau pasokan. Waralaba atau lisensi yang umurnya terbatas harus diamortisasi ke beban selama umur waralaba. Waralaba yang umurnya tidak terbatas harus dicatat sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Dan lanjutnya type of intangibles, technology related intangibles. Contohnya, merek ini teknologi yang dipatenkan dan hasil dagang yang diberikan oleh badan pemerintah. Paten memberikan hak penggunaan eksklusif kepada pemegangnya dalam jangka waktu sekitar 20 tahun. Dan memanfaatkan biaya pembelian paten, membebankan biaya penelitian dan pengembangan dalam pengembangan paten. Dan amortisasi selama umur hukum atau umur manfaat mana saja yang lebih pendek. Masih ada contohnya type of intangibles. Harcourt menanggung biaya hukum sebesar $180.000. 1 Juni 2011 berhasil mempertahankan paten. Masa manfaat paten adalah 20 tahun, diamortisasi dengan metode garis lurus. Harcourt mencatat biaya perkara hukum dan amortisasi pada akhir tahun 2011 sebagai berikut. Di tanggal 1 Januari tanggal 1 itu patennya bakal ada di debit sebesar 180.000, dan cashnya bakal ada di kredit sebesar 180.000. Dan untuk Desember tanggal 31, patent amortization expense-nya itu bakal ada di debit 9.000, patennya itu bakal ada di kredit sebesar 9.000. Types of intangibles masih goodwill. Secara konseptual, merupakan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis yang tidak diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah, dan hanya dicatat ketika seluruh bisnis ini dibeli, niat baik diukur sebagai kelebihan, biaya pembelian atas FMF aset bersih teridentifikasi yang dibeli, niat baik yang diciptakan secara internal tidak boleh dikapitalisasi. Nah, ini contoh recording goodwill. Ini udah ilustrasinya multi-diversified. Memutuskan bahwa mereka memerlukan suku cadang divisi untuk melengkapi distribusi traktor yang sudah ada di Brazil. Presiden multi-diversifikasi terkait membeli Sao Paulo, Brazil,
Ilustrasi tersebut menyajikan laporan posisi keuangan Tractor Company. Nah, ini Tractor Company ini statement of financial position kayak gini. Di asetnya itu ada property, plant, equipment, dan netnya sebesar 53.000. Ada inventories-nya 42.000, receivable-nya ada 35.000, masih ada 25.000, dan total asetnya itu sekitar 255.000. Dan ada equity-nya itu ada share capital-nya 100.000 dolar, retained earning-nya 100.000 juga, dan current liabilities-nya 50.000. Total equity-nya itu berarti sekitar 255 sama kayak aset. Masih di recording goodwill, itu multidiversifikasi menerbitkan aset dasar portfolio untuk menentukan nilai wajarnya. Ada fair value-nya itu, yang tadi itu property, plant, and equipment net sebesar 205.000, terus patents-nya 18.000, inventories-nya 122.000, terus receivable-nya 35.000. Asing itu ada 25.000 dan dikurang liabilitas sebesar 55.000. Jadi hasil fair value of net asset itu 350.000. Factoring company memutuskan untuk menerima tawaran multi-diversified sebesar 400.000. Berapa nilai baik tersebut kalau ada? Kalau nggak ada, nggak usah. Recording masih di recording goodwill. Ini adalah salah satu illustration determination of goodwill. Masih sama ya kayak tadi. Tapi ini assigned to purchase price of $40,000. Jadi nanti fair value of net-nya kan tadi 350.000 kan. Nah, terus identity asset-nya itu fair value of net identity asset-nya itu 350.000. Terus purchase price-nya itu 400.000 karena biasanya ke purchase price-nya sekitar 400.000, di situ dikurang jadi value assigned to goodwill-nya sebesar 50.000. Nah, ini ada type of intangibles, ada property, plant and equipment itu 205.000, patent 18.000 di debit, inventory 122.000 di debit, receivable 35.000 di debit, cash 25.000 di debit, goodwill 25.000, goodwill 50.000, liabilities 55.000 di kredit, cash 400.000 di kredit. Goodwill write-off. Niat baik dianggap mempunyai umur yang tidak terbatas, tidak boleh diamortisasi, hanya sesuaikan nilai tercatat ketika goodwill mengalami penurunan nilai. Bagian purchase, harga pembelian kurang dari nilai wajar aset bersih yang diperoleh. Jumlah tersebut dicatat sebagai keuntungan oleh pembeli tersebut. Ini yang terakhir ini ada impairment of intangible assets, impairment of limited life intangibles, ada carrying amount, ada compared to recoverable amount, di situ ada higher of, ada fair value less, cost to sell, dan juga value in use. Nah, yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Reza Bustama. Kepada Muhammad Reza Bustama dipersilahkan. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Sarah. Materi selanjutnya itu akan saya jelaskan. Di sini ada materi selanjutnya adalah reversal of impairment loss. Di sini ada contohnya langsung. Bisa dilihat ada nilai buku hak paten setelah penurunan nilai adalah 2 juta dolar. Biaya amortisasi sebesar 400.000.
Nah, 400.000 ini dapat dari 2 juta dolar dibagi 5 tahun atau sisa umur hak paten. Jadi hasilnya adalah 400.000 dolar. Jadi biaya amortisasi dan nilai buku setelah penurunan nilai dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di sini ada tahunnya ada 2019, 2012, 2013, 2014, 2015. Ini adalah sisa umur dari hak paten itu 5 tahun. Pada tahun 2011, yaitu amortisasi ekstensi yang sudah diketahui adalah 400.000 yang ada di soal, dan carry amount-nya adalah 1.600.000 didapat dari 2 juta dikurang 400.000 menghasilkan 1.600.000. Yang pada tahun 2012 amortisasi expense-nya adalah sama 400.000 dan sharing amount adalah 1.200.000. Itu didapat dari 1.600.000 dikurang 400.000. Dan pada tahun 2013 amortisasi expense-nya adalah sama juga 400.000 didapat dari sharing amount, dan sharing amount-nya adalah 800.000. Itu didapat dari 1.200.000 dikurang amortisasi expense-nya itu sekitar 400.000. Dan pada tahun 2014 amortisasi expense adalah 400.000 dan sharing amount adalah 400.000. Itu didapat dari 800.000 dikurang 400.000, yaitu dari amortisasi expense. Dan pada tahun 2015 yaitu amortisasi expense adalah 400.000 sama juga, dan carrying amount adalah 0, habis. Jadi nilainya adalah habis, itu didapat dari 400.000 dikurang 400.000. Baik, masih di reversal of impairment. Ini adalah pada awal tahun 2012, karena adanya kenaikan permintaan akan jarak, perusahaan Labs memperkirakan kembali nilai paten itu adalah $1.750.000. Dalam hal ini, Labs membalikan sebagian kerugian penurunan nilai yang negatif. Di sini ada jawabannya, itu adalah patennya $1.750.000 dikurang $1.600.000 menghasilkan $150.000 di debit dan kerugian penurunan nilai senilai $150.000 di kredit. Nah, ini ilustrasi contohnya. Arkan Radio membeli lisensi penyiaran harga $2 juta dari GCC. Lisensi tersebut akan diperpanjang setiap 10 tahun sekali dengan biaya yang minimum. Arkan Radio telah memperpanjang lisensi 2 kali. Saat ini PT GCC memutuskan untuk tidak memperpanjang lagi dan akan menjual pada penawar tertinggi. Berdasarkan kondisi saat ini, PT Arkan memperkirakan nilai wajar dikurangi biaya penjualan sebesar $1.500.000. Carrying value itu adalah diskon itu sebesar 2 juta dan recoverable amount-nya adalah $1.500.000. Ada di soal yaitu dikurangi biaya penjualan. Jadi loss impairment-nya itu sebesar 500.000. Oke. Di sini ada impairment of goodwill. Perusahaan harus mengunci nilai goodwill paling tidak setahun sekali. Nilai penurunan nilai berdasarkan kas yang bisa dihasilkan dari adanya goodwill tersebut. Yang ketiga, karena data nilai wajar goodwill jarang tersedia, maka penilaian goodwill biasanya menggunakan perkiraan nilai penggunaan. Dan di sini ada ilustrasi. Colby Corporation memiliki 3 divisi. Perusahaan membeli divisi A 4 tahun yang lalu dengan harga $2 juta. Selama 3 kuartal terakhir, divisi mengalami kerugian. Manajemen Colby Corporation saat ini melakukan pembaharuan pada divisi tersebut. Dari data divisi A, aset termasuk goodwill sebesar $500.000. Nah, di bawah ini ada rincian datanya sebagai berikut. Yang pertama ada property,
plant and equipment sebesar $800.000, ada goodwill sebesar $900.000, ada inventory sebesar $700.000, ada receivable sebesar $300.000, ada cash sebesar $200.000, dan ada account and note payable sebesar $500.000. Dan di sini ada 800.000 dikurang 900.000, tambah 900.000 tambah 300.000 ditambah 300.000 ditambah 200.000 dikurang 500.000 akan menghasilkan net aset yang sebesar itu adalah $2.400.000. Dan di sini ada instruksi lagi, ada valuable corporation menentukan nilai yang dapat dihasilkan. Divisi A berdasarkan estimasi nilai penggunaan menjadi 2.800.000. Dan bisa kita pastikan adalah carrying amount itu dari 2.400.000 itu dapat dari net asetnya ini, dan dibandingkan dengan recoverable amount 2.800.000. Nah, maka di sini akan ada Hager and value initial adalah 2.800.000 dan value less social dari value. Kenapa ini ada no impairment? Karena impairment itu sendiri adalah nilai yang dianggap setara atau melebihi nilai tercatat. Sehingga karena ini karena recoverable amount ini dari carrying amount itu, maka tidak diperlukan adanya no impairment. Nah, ini ada lanjutan ilustrasi nanti. Jika diasumsikan nilai yang dapat dihasilkan di sisi A adalah 1.900.000, maka berapa? Ada carrying amount-nya 2.400.000 kalau dibandingkan dengan recoverable akuan sebesar $1.900.000, dan value Indonesia adalah $1.900.000. Maka karena carrying amount-nya itu lebih besar daripada recoverable amount-nya, impairment loss itu adalah bukan 500.000. 500.000 itu dapat dari selisih dari carrying amount dengan recoverable amount. Karena adanya impairment loss, maka harus dibuat penyesuaian. Seperti ini, dua ini adalah penyesuaiannya, itu adalah loss on impairment sebesar 500.000 dan ada goodwill-nya itu sebesar 500.000. Nah, ini adalah research and development cost. Biaya penelitian dan pengembangan tidak termasuk ke dalam nilai aset tak berwujud. Berapa hal yang dipandangkan antara lain? Yang pertama adalah produk baru. Ini adalah inovasi atau produk baru yang dimiliki keunikan dan dapat diidentifikasi dalam sebuah perusahaan. Yang kedua adalah proses, yaitu metode atau langkah-langkah tertentu dalam proses produksi yang mempunyai keunggulan atau kekhasan. Yang ketiga ada ide atau konsep gagasan yang dapat diimplementasikan dan memiliki kegunaan praktis. Yang keempat itu adalah rumus, formula matematis atau ilmiah yang membawa manfaat dan dapat dijadikan dasar untuk produk atau proses tertentu. Dan yang kelima, ada komposisi, merupakan campuran atau kombinasi bahan-bahan yang menghasilkan sesuatu yang unik atau memiliki keunggulan. Ada literary work, itu adalah karya-karya sastra seperti tulisan atau penemuan yang diungkapkan melalui bahasa tulis. Oke, selanjutnya. Ini ilustrasi lanjut. Perusahaan, contohnya, perusahaan mengeluarkan biaya berhubungan dengan penelitian dan pengembangan. Misalnya, company Canon itu dari Jepang, soalnya itu adalah 5 juta dan 4 yen. Dan soalnya itu adalah
2,74%. Ada Daimler dari Jerman dengan 158,30 euro. Dan angka salesnya itu sebesar 3,19%. Ada Glacier Smithkline itu adalah 24.352. Dan angka salesnya adalah 15,12%. Ada Company Johnson Johnson dari USA atau Amerika Serikat sebesar salesnya itu adalah sebesar 53,324 juta. Dan resultsnya itu adalah 11,77%. Ada manusia dari Finlandia sebesar 50.310 dan rest of sales adalah 11,77%. Yang John Johnson itu salah, jadi harusnya adalah 13,36%. Dan rest itu dari itu sebesar 45,67 juta dan rate salesnya adalah 19,39%. Ada kantor dari company Procter and Gamble dari USA atau Amerika sekitar 76,476 juta dan rate salesnya adalah 2,76%. Dan ada Samsung dari Korea sebesar 1,294 juta won. Rate asalnya adalah 5,82%. Nah, selanjutnya adalah research of research and development cost. Ini adalah biaya penelitian dianggap sebagai biaya pada saat terjadinya. Berarti biaya tersebut langsung diakui sebagai pengeluaran pada periode di mana penelitian dilakukan. Ini mencerminkan pendekatan konservatif di mana biaya penelitian dianggap sulit untuk dihubungkan langsung dengan manfaat masa depan dan dapat diukur. Yang kedua ada biaya pengembangan biasa atau tidak dianggap sebagai biaya pada saat terjadinya. Ini bergantung pada kriteria kapitalisasi. Jika biaya pengembangan memenuhi kriteria tertentu, misalnya dapat diukur dengan jelas dan diperkirakan manfaat ekonominya, maka biaya tersebut dapat diakui sebagai aset tidak terwujud dan dikapitalisasi. Yang ketiga adalah kapitalisasi dilakukan jika penelitian dan pengembangan memakan waktu lama dan perusahaan telah mendapatkan hasil dari penjualan produk tersebut. Ini mengacu pada kebijakan untuk mengkapitalisasi biaya penelitian dan pengembangan jika proyek tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, misalnya aset berwujud, diciptakan dan diakui sebagai bagian dari aktivitas sebuah perusahaan. Ada identifying research and development activity. Yang pertama, satu, aktivitas penelitian. Penelitian masih bersifat dasar. Hasilnya bersifat keilmuan, belum bisa diperjualbelikan. Nah, contohnya ini dari aktivitas penelitian. Misalnya di sini penelitian laboratorium yang menghasilkan ilmu baru, pencarian aplikasi dari penelitian yang baru ditemukan. Yang kedua, aktivitas pengembangan. Hasil penelitian telah dikembangkan menjadi produk sudah dapat dijual. Sehingga ada pulang hasil bagi perusahaan. Contohnya dari aktivitas pengembangan. Ini adalah rumusan konsep dan desain produk yang memungkinkan atau proses alternatif. Selanjutnya adalah accounting for research and development activity. Di sini adalah biaya yang termasuk ke dalam aktivitas penelitian dan pengembangan.
Di sini yang pertama ada bahan, perawatan, dan fasilitas. Ini termasuk dalam biaya penelitian dan pengembangan karena merupakan sebuah komponen yang digunakan secara langsung dalam aktivitas penelitian dan pengembangan. Yang kedua ada personel, adalah biaya personel juga termasuk dalam aktivitas penelitian dan pengembangan. Ini mencakup gaji, tunjangan, dan biaya terkait lainnya untuk staf yang terlibat dalam proyek penelitian dan pengembangan. Yang ketiga ada pembelian aset tidak terwujud. Di sini pembelian aset tak terwujud seperti paten atau lisensi yang diperlukan untuk proyek penelitian dan pengembangan dapat dianggap sebagai biaya yang relevan. Yang ketiga ada kontrak service adalah yang keempat itu adalah kontrak service. Jasa kontrak yang diperlukan untuk mendukung penelitian dan pengembangan juga termasuk dalam biaya. Nah, misalnya ini jasa konsultan atau laboratorium eksternal yang memberikan kontribusi pada suatu slide. Yang kelima ada biaya yang tidak langsung adalah biaya tidak langsung yang terkait dengan penelitian dan pengembangan seperti biaya administrasi umum. Biaya bisa diakui sebagai bagian dari biaya tersebut. Meskipun seringkali diperlukan penilaian yang cermat untuk menentukan bagian yang dapat didistribusikan secara langsung. Nah, semua 5 elemen ini dapat dianggap sebagai biaya penelitian dan pengembangan yang kemudian dapat dinilai apakah memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai bagian dari nilai aset tak berwujud. Di sini ada accounting for identity, research and development activity. Yang pertama, the item investasi pada perusahaan cabang. Ini diklasifikasikan sebagai long term investment. Maksudnya adalah kenapa diklasifikasikan sebagai long term investment karena merupakan investasi jangka panjang yang mungkin mencakup kepemilikan saham atau instrumen keuangan lainnya. Yang kedua ada tambang kayu. Itu diklasifikasikan sebagai PPNI. Apa sih PPNI? Ini adalah property, plant, and equipment. Di sini PPI itu karena lebih bekerja dengan aset seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Kalau itu masuk ke PPNI. Yang ketiga adalah itemnya adalah biaya teknik yang diperlukan untuk mengembangkan desain produk sehingga dapat diproduksi. Di sini masuk ke R&D expense. R&D expense itu adalah biaya penelitian dan pengembangan atau research and development expense. Ini dikalkulasikan sebagai sesuai dengan B karena mencerminkan pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan dan umumnya diakui sebagai beban. Yang keempat ada pembayaran leasing yang dibayar di muka. Ini masuk ke prepaid expense. Ini adalah profitasi aset, tetapi lebih berkaitan dengan pembayaran muka untuk sewa atau layanan karena itu pasti. Yang kelima ada cost korelasi perabatan. Ini masuk ke sama tadi PPNI, yaitu property plant and equipment. Saya jelaskan lagi, PPNI itu adalah itu berkaitan dengan fisik ke tanah, bangunan, peralatan. Karena itu peralatan itu masuk ke PPNI. Yang karena ada biaya penelitian untuk aplikasi penemuan dari
penelitian yang baru. Ini masuk ke R&D expense. Sama tadi yang nomor 3 itu adalah research and development expense. Saya jelaskan lagi, R&D expense itu adalah pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan dan umumnya dapat sebagai beban. Nah, bahkan biaya penelitian cocok ya. Oke, next nih. Ada item juga masih yang ketujuh. Itemnya adalah biaya yang terjadi dalam operasi perusahaan. Ini masuk ke expense. Nah, karena apa masuk ke expense? Karena expense sendiri adalah spesifikasi biaya umum atau operasional. Jadi masuk ke expense sesuai ya. Dan yang ke-8 ini adalah kerugian operasi pada saat perusahaan mulai beroperasi. Di sini diklasifikasikan sebagai operating loss. Nah, operating loss itu adalah aset tidak berwujud. Ini mencerminkan hasil operasi yang negatif. Jadi masuk ke operating loss. Dan yang ke-9 itu adalah biaya pelatihan pada saat memulai operasi baru. Ini masuk ke expense karena sesuai ya sebagai biaya, karena item tersebut itu nomor 9 itu sesuai dengan biaya umum atau operasional atau sesuai dengan ciri-ciri expense. Yang kedua adalah cost per expense. Ini masuk ke intangible. Nah, kenapa masuk ke intangible? Intangible itu sendiri adalah itu adalah basis lagu yang diciptakan secara internal. Itu masuk ke dalam note record. Note record ini oke. Dan yang kedua adalah biaya uji coba pada produk otomotif atau R&D expense. Saya akan jelaskan lagi, R&D expense itu mencerminkan terus pengeluaran untuk aktivitas penelitian atau pengembangan dan umumnya dapat sebagai beban. Karena ini dari coba terkait dengan penelitian maka masuknya ke R&D expense. Dan selanjutnya adalah item 13 itu adalah goodwill yang diperoleh pada saat membeli perusahaan baru. Di sini diklasifikasinya adalah intangible. Intangible adalah klasifikasi aset yang tidak terwujud. Makanya item 13 ini masuk ke intangible. Dan yang keempat itu adalah itemnya adalah biaya untuk menciptakan paten. Ini masuk ke R&D expense. Saya akan jelaskan lagi. R&D expense adalah pengeluaran untuk aktivitas pengembangan, pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan dan umumnya dapat sebagai beban. Nah, karena ini untuk biaya menciptakan paten, ini masuk ke biaya pengembangan, makanya masuk ke R&D expense. Ada yang ke-15 itu adalah biaya pembelian paten dari penemu. Ini masuk dan juga aset karena masuk aset tidak terwujud. Dan yang ke-16 adalah biaya legal untuk menjamin hak paten. Masuk ke intangible aset karena merupakan aset tidak terwujud. Yang ke-17 adalah biaya untuk memformulasikan produk alternatif. Sama dan ini masuk ke intangible aset. Karena intangible aset sendiri merupakan aset tidak terwujud dan biaya untuk memformulasikan dan item 17 ini adalah biaya untuk memformulasikan produk alternatif. Dan ini masuk ke intangible aset. Oke,
Nextnya adalah item ke-16 adalah biaya perumusan konsep alternatif pemerintah mungkin. Dan kualifikasinya adalah R&D expense. Kenapa sih? Saya akan jelasin lagi R&D expense biar pada ngerti adalah pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan dan umumnya diakui sebagai beban. Nah, karena biaya dan karena itu informasi adalah biaya perumusan proses alternatif sebesar mungkin. Ini masuk ke perumusan itu penelitian, jadi masuk ke penelitian. Dan ke-19 adalah pas pembelian hak cipta. Ini masuk ke intangible asset karena intangible asset ini adalah aset ya, aset tidak terwujud. Dan hak cipta itu kan tidak terwujud, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, maka tidak terwujud. Maka masuk ke intangible asset. Dan yang ke-20 adalah biaya pengembangan yang timbul setelah mencapai kelayakan ekonomi. Ini masuk ke intangible asset. Itu aset intangible asset sendiri adalah tidak terwujud. Sudah saya jelaskan tadi. Yang ke-21 adalah piutang jangka panjang atau long term investment. Long term investment sendiri akan saya jelaskan lagi adalah merupakan investasi jangka panjang yang mungkin mencakup kepemilikan saham atau instrumen keuangan lainnya. Karena ini kita jangka panjang, maka masuknya ke long term investment. Yang item kedua yaitu biaya untuk menciptakan merek dagang. Ini masuk ke expense. Expense sendiri itu merupakan biaya umum atau operasional. Nah, karena ini biaya untuk menciptakan merek, maka ini masuk sesuai masuk ke expense. Dan item ke-23 itu yang terakhir ada biaya untuk membeli merek dagang. Ini masuk ke intangible asset. Kenapa? Karena intangible asset ini dalam merupakan hasil tidak terwujud. Oke, next. Ini ada other cost in your research and development cost. Biaya untuk memulai operasi yang baru. Ini dianggap sebagai biaya pada saat terjadinya. Misalnya, menunjukkan bahwa biaya untuk memulai operasi baru itu diakui sebagai beban pada periode di mana biaya tersebut itu dikeluarkan. Dan dalam konteks tidak terwujud, hal ini mencerminkan pendekatan konservatif, di mana biaya untuk memulai operasi dianggap sulit untuk dihubungkan langsung dengan manfaat masa depan yang dapat diukur. Dan yang kedua ini ada rugi operasi di awal operasi. Ini ada tidak boleh dikapitalisasi. Penjelasannya di sini ada tidak boleh dikapitalisasi. Nah, ini mengidentifikasikan bahwa rugi itu rugi operasi di awal operasi tidak dapat diakui sebagai bagian dari nilai aset tak berwujud. Nah, kerugian dalam operasi ini lebih dianggap sebagai beban yang harus diakui negara, yang harus diakui segera dan tidak dapat diatribusikan secara langsung ke nilai aset tidak terwujud. Dan yang ketiga ada biaya iklan. Di sini itu biaya iklan adalah dianggap sebagai biaya pada saat terjadinya. Maksudnya adalah biaya iklan itu diakui sebagai beban pada periode di mana iklan tersebut dilakukan. Misalnya dalam konteks aset, misalnya dalam konteks aset tak berwujud. Ini menunjukkan bahwa biaya ini menunjukkan bahwa biaya untuk aktivitas pemasaran dan iklan dianggap sebagai pengeluaran langsung dan
diakui itu sebagai beban dalam periode tersebut tanpa dikapitalisasi sebagai bagian dan nilai aset tak berwujud. Oke, dan selanjutnya di sini ada sebuah ilustrasi dari contoh dari contoh materi sebelumnya, dari materi sebelumnya. Di sini ada hitunglah berapa nilai yang harus dilaporkan sebagai biaya research dan development. Nah, di sini sendiri ada penjelasannya itu ada hmm, bagian atau info. Yang pertama ada satu yang pertama itu perolehan peralatan yang dapat dipakai sebagai alternatif untuk penelitian dan pengembangan proyek yang akan dilakukan selama 5 tahun. Di sini senilai $30.000. Karena penelitian dan pengembangan proyek yang dilakukan selama 5 tahun, maka $330.000 itu dibagi 5 menghasilkan itu sebesar $66.000. Nah, lanjut itu bagian kedua. Di sini ada bahan yang digunakan dalam proyek penelitian dan pengembangan. Dan bagian dua ini diketahui itu senilai $59.000. Yang ketiga, itu adalah fee atau gaji konsultan pihak luar untuk suatu proyek penelitian dan pengembangan di perusahaan ini. Itu nilainya sebesar diketahui $100.000. Dan yang keempat yaitu adalah biaya personel yang ikut mengerjakan proyek penelitian dan pengembangan. Itu di sini senilai $128.000. Dan yang kelima itu adalah biaya tidak langsung yang dapat dialokasikan ke dalam suatu proyek penelitian, dalam proyek penelitian dan pengembangan perusahaan ini. Itu biaya tidak langsungnya itu sebesar $50.000. Itu diketahui di soal ini. Dan yang keenam adalah yang terakhir, bahan yang dibeli untuk proyek penelitian dan pengembangan yang akan datang. Ini senilai $34.000. Nah, karena bahan untuk proyek penelitian dan pengembangan akan datang, maka dicatat nol karena ini belum saatnya. Ini untuk masa depan, jadi tidak. Jadi hasilnya adalah totalnya adalah total dari nilai yang harus dilakukan sebagai biaya research and development sebesar $66.000 ditambah $59.000 ditambah $100.000 ditambah $128.000 ditambah $50.000 ditambah 0 menghasilkan $43.000. Ini adalah hasil dari nilai yang harus dilaporkan sebagai biaya research and development perusahaan tersebut. Oke, baiklah, dan next ya. Di sini adalah presentation of intangible related items. Statement of financial position. Yang pertama, aset tidak berwujud dilaporkan sebagai item yang terpisah. Ini berarti dalam laporan posisi keuangan atau statement of financial position, enggak aset tidak berwujud presentasikan sebagai kategori atau item yang berdiri sendiri. Hal ini memungkinkan para pembaca laporan keuangan untuk dengan jelas melihat nilai dan komposisi aset tak berwujud tanpa adanya penggabungan dengan kategori aset lainnya. Yang kedua, di sini ada pelaporannya itu seperti pelaporan pada aset tentang PPE. Di sini pernyataannya adalah PPE itu adalah property, plant, and equipment. Pernyataan ini
menyiratkan bahwa pelaporan aset tak berwujud mengikuti prinsip yang mirip dengan pelaporan aset tetap. Itu adalah property, plant, and equipment. Artinya, nilai aset tak berwujud itu diukur dan dilaporkan secara terpisah serupa dengan bagaimana aset tetap dicatat dan dilaporkan sebagai kategori terpisah. Dan yang ketiga adalah kontra advance tidak boleh diperlihatkan untuk aset tak berwujud. Perusahaan harus melaporkan secara terpisah seluruh aset tak berwujud kecuali goodwill. Dan di sini maksudnya adalah kontra atau rekening kontrak adalah akun mengurangi nilai akun utama. Pernyataan ini menyatakan bahwa menggunakan kontra akun tidak diperbolehkan untuk mengurangkan nilai aset tak berwujud. Selain itu, perusahaan diharapkan untuk melaporkan seluruh aset tak berwujud secara terpisah, kecuali goodwill. Dan goodwill ini seringkali diakui sebagai komponen aset tak berwujud yang melibatkan akuisisi perusahaan dan dapat memiliki nilai yang kompleks. Oleh karena itu, dilaporkan secara terpisah. Oke, next di sini adalah masih presentation of intangible and derived items. Di sini adalah income statement atau laba income statement. Di sini ada pertama ada biaya amortisasi. Nah, biaya amortisasi adalah biaya yang berkaitan, saya akan jelaskan, biaya yang berkaitan dengan pengurangan nilai dari aset tak berwujud selama jangka waktu tertentu. Dalam laporan laba kegiatan income statement, biaya amortisasi dilaporkan sebagai bagian dari beban operasional. Amortisasi mencerminkan proses pengurangan nilai aset tak berwujud secara sistematis selama masa manfaatnya. Nah, contohnya dari aset tak berwujud sendiri adalah dapat diamortisasikan. Aset tak berwujud dapat diamortisasikan adalah hak cipta dan hak paten. Selanjutnya adalah kerugian penurunan nilai dari kenaikan kembali selain goodwill dipisahkan. Ini biasa terjadi pada bagian operasi. Nah, maksudnya adalah kerugian penurunan nilai atau impairment loss terjadi ketika nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dihasilkan dari aset tersebut di masa depan. Makanya, kenaikan kembali nilai reversal of impairment dapat terjadi jika nilai aset meningkat. Dan dalam laporan laba rugi atau income statement, kerugian penurunan nilai dan kenaikan kembali yang tidak tercatat dengan selain goodwill biasanya dilaporkan pada bagian operasional. Hal ini memungkinkan para pembaca laporan keuangan untuk memahami dampak langsung pada kinerja operasional perusahaan. Jadi dalam kedua kasus ini adalah jadi dalam kedua kasus biaya amortisasi dan kerugian penurunan nilai dan kenaikan kembali selain goodwill misalkan itu informasi tersebut dipisahkan dan dilaporkan pada bagian laporan pada bagian laporan laba rugi yang relevan, yaitu biaya amortisasi pada bagian beban operasional, yaitu biaya amortisasi pada bagian beban operasional dan kerugian penurunan nilai serta kenaikan kembali nilai pada bagian operasional untuk memberikan transparansi terhadap pengaruhnya hasil operasional suatu perusahaan. Nah, itu seleksi dari income statement sendiri. Nah, contohnya adalah amortisasi expense.
1591 dan impairment goodwill jumlah 571 sesuai dengan penjelasan saya tadi jawab. Ini adalah balance sheet dari Desember 2008. Ini adalah goodwill, ini itu senilai 30.637 dan penjualan mulai 6.897 pada 31 Desember 2008. Turnover senilai 24,352 ribu, cost of sale-nya senilai 6.415 ribu, dan jual visa itu hasil dari 24.352 dikurang 6.415 menghasilkan 17.937, dan saldo general and administrative adalah 7.565, dan research and development senilai 3.681, dan other operating income itu senilai 541.000. Operating profit itu didasarkan dari 17.937 dikurang 3.616 dikurang 3.681 terus ditambah other operating income senilai 541, maka menghasilkan yaitu operating profit nilai 7.101, dan sesuai kan ilustrasi yang saya jelaskan tadi sesuai dari penjelasan sebelumnya. Baik, itu saja dari kelompok 3 kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.